sebagai seorang talent, ketika lu dapat tawaran, gimana caranya lu bisa menolak itu? Sedangkan kita pasti punya pikiran, kalau gue tolak, gue nggak akan laku lagi nih. Iya, gue sih Itu dilematis kan? Betul, sangat dilematis. Nah, lu gimana menghadapi itu? Tapi saat ini gue tidak takut sama hal itu. Karena apa? Gue selalu bilang gini, gue punya pakem yang dimana pakem itu adalah pondasi gue. Kalau gue bermain sewajarnya, sesuai dengan kekuatan gue, sesuai dengan keimanan gue. Jadi gue nggak mau lari dari itu, nggak mau jauh dari itu. Sampai ada adegan mukulin anaknya, gue nggak mau. Gue nggak mau. Ada skenario begitu segala macam, gue nggak usah main. Karena ada yang kamu begini mau anak kecil itu kan, gue nggak mau. Jadi benar-benar kita ini gini, penonton kita kan subjektif bro. Iya benar. Menonton melihat satu karakter sukses. Orang udah melihat, wah dia terus. Ya kayak Ongki Alexander deh, ngeliat Mas Boy terus. Iya. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai gue terjebak dari sisi stereotip peran dan stereotip keadaan. Karena itu kebawa ke kehidupan nyata. Iya, kehidupan nyata gitu loh. Karena kalau misalnya gue main jadi tokoh jahat, bisa jadi tuh di mall dipanggil orang, woi, kok ini segala macam. Nah, bisa kayak gitu. Apalagi emak-emak kalau nonton Nah, kan. itu dia. Iya kan? Itu dia. Jadi gue ya udahlah, gue ini plotting yang gue pilih. Jadi gue nggak takut kalau gue nggak laku ya Allah pasti ngasih gue rezeki lain. Tapi di masa itu, di masa lu sekarang udah mulai selektif, memilih dan segala macamnya, lu pernah merasakan kesusahan nggak dalam artian, oke, semakin susah nih untuk gue dapetin film gitu, atau lu justru makin ngerasa berkah gitu? Gue merasa jauh lebih berkah. Oke. Jadi gue memang sekarang ini ada beberapa tawaran film yang istilahnya yang selalu Bang Ferry mainnya horor, Bang Ferry mainnya drama, Bang Ferry mainnya segala macam gitu kan. Oke, gue nggak ngeliat siapa sutradaranya, gue nggak ngeliat siapa penulisnya, gue cuma satu, gue punya kami ini gitu loh. Tapi kelihatannya secara jadwal kayak nggak ketemu gitu loh. Jadi gue lebih ngukurnya tuh gini, ngukur masalah jadwal juga salah satu pertimbangan sangat besar buat gue gitu loh. Dan di sisi lain juga kalau dibilang gue takut di blacklist lah sampai segitu ya gue nggak berpikiran sampai seperti itu. Gue yakin masih apalah Ferry ini gitu loh. Masih banyak orang yang lebih hebat pada gue, masih orang yang jauh lebih layak lah memerani peran itu gitu loh. Jadi gue berpikir kalau emang itu rezeki gue harus laksanain itu, gue pasti laksanain. Oke. Jadi gue nggak pernah ambil pusing sekarang bro. Lebih tawakal ya? Tawakal aja, gue enjoy aja sama yang gue kerjain gitu. Yeah, dalam artian kalau memang ini nggak bisa ya udah gitu loh. Jadi kalau diambil kesimpulan apa yang paling menarik di proses hijrah lu nih, apa yang lu rasakan? Yang paling menarik dalam proses hijrah gue ini, ya gue akhirnya yang sangat benar-benar gue rasain itu gue meninggalkan hal-hal yang negatif. Okay. Jujur ya, sebelum gue hijrah itu gue alkoholik. Gue alkoholik, gue perokok berat gitu loh. Tapi pelan-pelan gitu ya. Semua berlalu gitu loh. Gue salah satu kolektor minuman keras bro. Oh ya? Kolektor. Gitu loh. Banyak display gue di rumah. Iya, biasanya suka ada tuh kan dari gue punya bar sendiri di rumah. Oh wow. Punya bar sendiri di rumah. Tapi sekarang itu baru kejadian gini. Memang gue diingetin terus, kamu mau sampai kapan sih? Mah, aku nggak minum, aku cuma suka koleksi, gitu. Koleksi aja gitu. Bohong nih. Iya, gue nggak minum, tapi gue latih gini bro, gue lagi gini. Ingat loh, kamu tuh udah ini, kamu udah itu segala macem. Ya, iya sih, tapi gue nggak nyentuh. Tapi gue baca beberapa, emang sih nggak boleh sih kita nyimpen itu ya, segala macem. Malaikat yang mau masuk ke rumah gitu kan. Tapi ya udahlah gitu dengan keikhlasan gue. Nggak tahu kenapa pas kemarin ini baru 2 minggu belakangan ini renovasi rumah gue. Lo boleh percaya boleh enggak bro, qadarullah itu etalase bar gue baru digeser sedikit runtuh 4 lantai itu berubah pecah semuanya.
cuma sebotol sih yang pecah. Dan sekian banyak gitu kan. Oh, sebotol pecah, akhirnya ya udah. Betul-betul segala macam udah gue hibahin lah, siapa dong, gue ini dah. Jangan ada Ini 2 minggu lalu nih? 2 minggu lalu. Oke. Jangan ada di rumah gue dah, ini kayak gini-gini dah, emang banyak mudarat ya, udahlah gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi benar-benar di situ, apa ya, kalau dibilang gue petik hikmahnya, pasti gue banyak hikmahnya. Iya. Jadi kadang-kadang yang namanya manusia ya, gue juga masih terus belajar. Kadang-kadang gue perlu diingetin juga gitu. Begitu gue seorang pimpinan di perusahaan gue, kadang-kadang gue suka sedikit otoriter, kadang-kadang gue sedikit ini, kadang-kadang itu nyakitin orang, kadang itu bertentangan sama akidah, kadang-kadang itu, tapi di sisi lain gue memikirkan mereka, tapi kan balik lagi, gue nggak boleh egois. Iya, benar. Belum tentu, misalnya, Ferry mikirin anak buahnya segala macam bla bla supaya mereka itu segala macam, belum tentu mereka berpikir seperti itu juga gitu. Iya, jadi sekalipun apapun yang gue lakukan itu gue nggak pernah minta pamrih. Jadi buat gue apa tangan kanan gue memberi, tangan kiri gue nggak perlu tahu lah. Seperti itu. Sebisa mungkin gue coba menjadi pribadi yang bener aja deh, yang lempeng-lempeng aja dah gitu, hidup segala macam. Apalagi sekarang ini gue dikasih amanah cukup besar gitu loh, dan gue juga aktif di organisasi. Iya. Nah jadi mau nggak mau ya gue harus bisa memberikan positif energi lah buat orang-orang gitu loh. Dibilang sibuk, mungkin gue ada di rumah, tapi gue di rumah tuh gue produktif. Gue bisa di depan laptop itu bisa berjam-jam untuk ngerjain program. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.